Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Magician. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga, di sini kita punya The Wolf. Kartu keempat, di sini ada Three of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Swords. Baik. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan memang ada situasi yang lagi tidak baik-baik saja, situasinya tidak nyaman, bisa dikatakan kacau ya di dalam kehidupanmu saat ini. Ya mungkin dikarenakan ada begitu banyak penyesalan, ada begitu banyak kekecewaan, dan juga kesedihan-kesedihan dikarenakan berbagai macam situasi dan keadaan yang mungkin selama ini ataupun sampai saat ini terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, nah kesedihan, kekecewaan ini mungkin berasal dari kegagalan, berasal dari kemunduran-kemunduran yang terjadi di dalam kehidupanmu, ataupun ada penyesalan ya, dari keputusan, dari salahnya menilai, dari salahnya di dalam memiliki momen-momen yang seharusnya kamu ambil, tetapi pada saat itu tidak kamu ambil. Oke, sehingga ada situasi-situasi yang benar-benar membuat kamu seolah-olah tersudut ya oleh keadaan. Oke, tetapi dengan adanya situasi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja ini, kamu mulai bisa mengambil langkah ya, mencari jalan terbaik ya, mulai mengambil cara-cara yang mungkin tidak banyak orang yang melakukannya. Nah, tampak di gambar ini ya. Kamu ada beberapa bilah pedang yang terikat pada suatu pohon. Dan ada sebilah pedang yang berdiri dengan sendirinya. Dia bisa tegak. Oke, inilah yang menggambarkan kamu saat ini. Sepertinya pelajaran yang berharga di dalam setiap keadaanmu sampai saat ini telah benar-benar menjadikan dirimu bisa berimprovisasi, bisa menata, bisa mencari cara-cara terbaik yang mungkin tidak banyak orang yang mengambil langkah tersebut. Tetapi kamu berani mengambil langkah itu, berani mengambil keputusan besar itu karena apa? Karena kamu ingin benar-benar membawa perubahan yang baik, ya, membawa situasi yang lebih bisa kamu kendalikan di dalam kehidupanmu. Meskipun kamu harus bersusah payah, meskipun kamu harus bersakit-sakit dahulu, meskipun kamu harus berlelah-lelah ya, menguras energi, menguras pikiran, menguras tenaga, tetapi ini harus kamu lakukan.
Oke, sehingga sedikit demi sedikit mulai ada perubahan baik di dalam kehidupanmu. Mulai ada peningkatan di setiap sektor di dalam kehidupanmu. Karena mungkin kamu telah mengambil keputusan yang tepat. Telah menemukan momentum yang terbaik untuk kamu kembali mencoba, kembali melangkah. Dan tentunya ya dengan sesuatu hal yang terbaik yang kamu miliki saat ini. Jadi kualitas-kualitas di dalam dirimu mampu kamu tata dengan baik. Kamu mampu tampil dengan versi terbaikmu. Dan versi lamamu kamu kubur dalam-dalam. Ya memang itu sulit ya. Awal-awal memang tidak mudah. Membutuhkan effort, membutuhkan perjuangan yang besar. Tetapi ini harus kamu lakukan. Demi perubahan, demi peningkatan. Dan benar saja. Akhirnya, kemajuan di dalam kehidupanmu ini sedikit demi sedikit ya, mulai membuat orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarmu itu juga ikut sadar. Karena melihat ada hasil yang baik nih dari langkah yang kamu ambil. Ada progres yang meningkat dari keputusan-keputusan yang kamu putuskan. Nah, sehingga mereka mulai mencontoh ya, mulai mencarimu untuk berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi hal-hal positif. Ya, dan tentunya kamu akan bisa membagikan hal-hal yang terbaik yang kamu tahu, yang kamu punya, agar bisa juga menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Nah, jadi mungkin inilah salah satu yang membuat keajaiban, yang membuat miracle, keberkahan menyinari kehidupanmu. Jadi saat ini seolah-olah ada saja kemudahan. Banyak saja support dan bantuan yang kamu dapati. Ataupun dari setiap situasi dan keadaan, ada saja peluang yang mampu kamu ambil. Ada saja celah, ada saja kesempatan yang baik yang bisa kamu manfaatkan. Sehingga banyak terjadi peningkatan-peningkatan ya, dan berimbas kepada kemajuan finansial di dalam kehidupanmu sedikit demi sedikit. Dan ini mungkin berkat karena kamu bisa memberi contoh yang baik ya. Memberikan hal-hal yang baik untuk dibagikan, untuk di-sharing begitu ya. Sehingga alam semesta juga tidak ragu-ragu untuk memberikan keberkahan ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi kejadian ini benar-benar membuatmu begitu terharu. Membuatmu begitu tertegun, bahkan terenyuh. Seolah tidak percaya. Dan lagi-lagi keajaiban ini nyata. Keberkahan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan langkah yang benar-benar besar, yang benar-benar sulit, yang mampu kamu ambil pada saat itu. Yaitu ya, langkah untuk melupakan kejadian yang lalu, memaafkan keadaan, dan benar-benar bisa mengubur, merubah ya, kebiasaan lamamu. Ya. Apa yang kurang baik kamu tata. Ya, tentunya itu tidak mudah karena merubah kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sudah menjadi hal-hal yang selalu kita lakukan bertahun-tahun, maka itu akan sulit. Tetapi dengan keyakinan, dengan komitmen, langkah besar ini kamu ambil. Ya. Sehingga kamu benar-benar bisa sampai pada banyak kemajuan. Dan hal inilah yang mulai diikuti, yang mulai ditiru dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Karena mereka terinspirasi ya berkat kemajuanmu, berkat peningkatanmu. Dan tentunya akan banyak hal-hal baik yang bisa kamu bagikan demi bisa menuntun, memajukan untuk satu sama lainnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita mulai dengan kartu pertama. Oke, di sini kita punya The Magician. Nah, ini menggambarkan potensi yang besar. Ya, kamu memiliki potensi yang besar di dalam dirimu. Karena apa? Karena mungkin di sini tampak, ya, kamu rela, kamu mau dan ingin melakukan apa saja, belajar dari apapun. Belajar dari siapapun. Makanya di sini tergambar kamu orangnya serba bisa. Serba mau dan serba mampu melakukan hal-hal baik, hal-hal positif. Ya meskipun kamu harus bersusah payah. Bercapek-capek dahulu. Tetapi pada akhirnya banyak hal baik. Banyak manfaat baik yang akan bisa kamu petik nantinya. Nah jadi potensi yang baik inilah
ya yang kamu manfaatkan untuk menemukan banyak kemajuan, banyak peningkatan. Sehingga wajar jika kamu menjadi contoh, ya, menjadi motivasi-motivasi yang baik bagi lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Beberapa dari mereka mulai ada yang meniru, menyontoh gerak langkah yang kamu lakukan saat ini. Nah, jadi dengan tanpa kamu sadari, kamu juga bisa memberikan manfaat baik tanpa kamu melakukan apapun. Nah, dengan kamu membuktikan bahwa kamu bisa bangkit, bahwa kamu bisa maju saja, itu sudah menjadi hal baik bagi orang-orang di sekitarmu yang memperhatikan kamu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jadi ada perubahan dari cara kamu menilai, memutuskan, memandang sesuatu ataupun mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Nah, jadi pola pandang menjadi semakin terbuka, ya. Cara berpikir menjadi semakin positif dan berkembang, ya. Dan cara-cara kamu untuk menjalani hari-harimu itu menjadi semakin logis, menjadi semakin objektif. Karena apa? Karena kamu melihat, menilai, memutuskan segala sesuatu itu benar-benar bisa dari sudut pandang yang berbeda. Melihatnya dari sisi yang lain dari kebanyakan orang menilai. Nah, jadi momentum apapun, situasi apapun, keadaan apapun akan mampu kamu manfaatkan, ya, untuk menemukan celah, menemukan peluang, menemukan kesempatan-kesempatan baik dari situasi tersebut. Nah, jadi kamu akan banyak menemukan jalan-jalan terbaik untuk menata kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, jelas ini kemenangan, ya. Seolah-olah dunia, bumi, ya, sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Karena apa? Karena sebentar lagi kamu akan benar-benar mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu, yaitu setiap sektornya menjadi lebih baik. Pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih maju dan berkembang. Hubungan kamu antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang-orang sekitar itu menjadi semakin nyaman, menjadi semakin harmonis. Dan tentunya finansial semakin menjadi sejahtera. Dan kesejahteraan tentunya akan berimbas pada kebahagiaan, pada kenyamanan, ya, yang akan mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah kemenangan sejati. Kemenangan berarti mulai memiliki hal-hal baik, hal-hal maju, hal-hal berkembang daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Pentacles. Nah, jadi akan banyak teman, kerabat, sahabat begitu ya, yang datang kepadamu ataupun kolega ya begitu ya, yang mencari kamu, ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi, ingin bertukar pikiran, ingin berbagi hal-hal positif, hal-hal baik, sehingga akan bisa memajukan satu sama lainnya. Makanya di sini tergambar akan ada kerjasama, akan banyak orang-orang ya yang menawarkan peluang, menawarkan kolaborasi, menawarkan berbagai bentuk kesempatan yang baik untuk dirimu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi memang di masa lalumu ya, kamu sempat merasakan kekhawatiran, ya, rasa cemas begitu ya, ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam memutuskan, di dalam mengerjakan hal-hal penting, ya, dan karena ada situasi yang tidak nyaman. Jadi kamu juga sempat jenuh, sempat bosan. Jadi manusiawi sekali jika seseorang itu mengalami hal-hal kadang naik, kadang turun. Nah, jadi di saat kamu turun moodnya, turun semangatnya, ya. Nah, di saat itulah kamu balik lagi, ya, untuk merenung, ya, untuk bertanya ke dalam hatimu, untuk beristirahat sejenak, hanya untuk sekedar menambah semangatmu, mengisi daya, ya, dirimu. Dan keesokan harinya kamu kembali berjuang, kamu kembali melangkah.
dengan berdamai, dengan melupakan hal-hal yang mungkin pada hari sebelumnya sangat menguras energimu, sangat membuatmu lelah, membuatmu bingung, ya, membuatmu khawatir begitu ya. Tetapi hal itulah yang akhirnya menjadi pelajaran terbaik, yang menjadi pengalaman yang berharga, sehingga keesokan harinya kamu melangkah, kamu berjuang, kamu berusaha, tentunya dengan cara-cara yang tepat, dengan solusi-solusi yang terbaik. Nah, makanya banyak peningkatan dan kemajuan dalam kualitas dirimu, semakin hari semakin membaik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi apapun mimpimu, apapun cita-citamu, ya, apapun yang menjadi angan-anganmu selama ini, ya, yang mungkin sebelumnya hanya sebatas harapan, hanya sebatas mimpi begitu ya, tanpa ada satupun yang terwujud. Nah, akhirnya ya, sebentar lagi ataupun baru-baru ini akan bisa kamu wujudkan satu persatu, ya. Setiap mimpi, setiap harapan, setiap keinginan, satu persatu mulai mampu kamu penuhi, karena kamu tidak lagi bingung-bingung, tidak lagi galau, ya, di dalam mengambil langkah, mengambil keputusan, ya, menyelesaikan pekerjaan, ya. Jadi kamu mulai bisa meyakinkan dirimu, ya, untuk tetap berjalan, untuk tetap berada pada jalurmu, berada pada track yang benar. Nah, jadi kamu tanpa lagi melihat ke belakang, tanpa lagi memikirkan pendapat orang lain, ya, cemoohan orang lain, tetapi kamu hanya terus berjalan pada jalurmu dan kamu lakukan hal-hal yang terbaik setiap harinya, sehingga mimpi dan impianmu mulai terwujud satu demi satu. Dan keajaiban, keberkahan selalu menyinari kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu juga bisa memberi manfaat baik bagi orang banyak, memberi contoh baik bagi lingkungan sekitar. Nah, sehingga kebahagiaan, kesuksesan, dan kemajuan-kemajuan di setiap sektor kehidupanmu akan segera terjadi, akan segera kamu miliki di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu, ya, menemukan cara, menemukan solusi terbaik untuk menata diri, untuk memperbaiki diri, dan untuk memajukan setiap sektor di dalam kehidupanmu. Dan sehingga keajaiban, keberkahan, ya, dalam bentuk kemajuan, peningkatan, dan kebahagiaan akan segera kamu miliki di dalam kehidupanmu. Dan setelah itu terjadi, maka kamu akan manfaatkan, pergunakan, persembahkan, ya, untuk orang-orang yang kamu sayangi dan untuk berbagi pada banyak orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.